Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gladys Arya Saiman Ningtyas, mahasiswa Prodi Sekretari dari Politeknik Ubaya dengan NRP 140319005. Kali ini saya akan sharing tentang kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam atau penyakit endemik. Indonesia telah diserang oleh beberapa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan yang tidak kalah gempar saat ini adalah wabah virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona. Bukan hanya di Indonesia saja sih, tapi hampir di seluruh belahan dunia terkena dengan penyakit ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit COVID-19 ini atau yang biasa disebut dengan virus corona ini. Virus COVID-19 atau corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan virus ini hampir sama dengan penyakit SARS atau MERS. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, hingga kematian. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan awal penularannya dari hewan liar ke manusia, lalu dari manusia lain ke manusia lainnya. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke wilayah lain di daerah China dan menular ke beberapa bagian negara lainnya termasuk di Indonesia. Seseorang dapat tertular virus corona melalui berbagai cara, yaitu yang pertama tidak sengaja menghirup udara bersin atau batuk dari penderita virus corona tersebut. Yang kedua, memegang hidung, mulut, atau daerah wajah lainnya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita corona. Dan virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu. Intinya virus ini cepat menyebar kepada orang-orang yang berdaya tahan tubuhnya itu sangat lemah. Hal ini menyebabkan beberapa negara, termasuk di Indonesia, memberlakukan sistem lockdown. Pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan aktivitas di dalam rumah selama beberapa hari atau selama beberapa minggu. Di Indonesia sendiri, wabah virus corona berkembang sangat cepat. Dikonfirmasi bahwa 4.000-an orang yang positif terkena virus corona, 300 orang sembuh dari penyakit corona, dan 300 lainnya meninggal dunia. Hal ini membuat masyarakat di Indonesia panik karena virus ini masih belum menemukan vaksinnya. Dan virus ini juga menyebabkan masyarakat di Indonesia menjadi panik bayar dengan menimbun banyak masker dan hand sanitizer, lalu menjualnya lagi dengan harga yang berkali-kali lipat sangat mahal dari harga sebelumnya. Yang pastinya membuat warga lainnya termasuk tenaga medis sangat kesusahan. Banyak tenaga medis, khususnya garda depan yang menangani virus corona ini, memakai perlengkapan medis seadanya. Karena masker dan hand sanitizer sendiri, bahkan APD di Indonesia sudah termasuk barang yang sangat langka. Dan untuk sistem lockdown di Indonesia menyebabkan beberapa masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, salah satunya yaitu pengemudi ojek online atau buruh, sangat kesusahan karena mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan jika hanya berdiam diri di rumah. Dan banyak dari pekerja pabrik yang di PHK karena dampak dari lockdown tersebut. Dan maka dari itu juga ada beberapa orang dan berbagai komunitas mengadakan donasi untuk pembelian APD untuk diberikan kepada tenaga medis, dan ada pula masyarakat lainnya yang menyumbangkan beberapa makanan atau dana kepada orang-orang yang kesusahan dalam mencari penghasilannya selama lockdown. Hal ini mencerminkan sikap rakyat
Indonesia pada Pancasila, sila ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk kita sendiri yang berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan melakukan cara-cara pencegahan untuk virus corona, seperti yang pertama, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik. Yang kedua, tutup hidung atau mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, lalu dibuang dan jangan lupa cuci tangan lagi selama 20 detik. Yang ketiga, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Yang keempat, jika keluar rumah, usahakan hanya untuk keperluan mendesak seperti membeli peralatan makan atau membeli kebutuhan makanan juga. Dan jangan lupa memakai masker kemana-mana, karena kita juga nggak tahu untuk virus corona ini bisa menular dari siapa juga. Maka dari itu, usahakan selalu memakai masker jika keluar rumah. Yang keempat, perbanyak istirahat dan jangan lupa minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan pemerintah daerah sendiri juga melakukan penyemprotan cairan desinfektan ke tiap rumah demi mencegah virus corona tersebut. Hal ini kita lakukan demi memutuskan rantai penyebaran dari virus corona tersebut. Tapi ada beberapa masyarakat yang masih menyepelekan virus corona dengan tidak menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini membuat banyak masyarakat, terutama tenaga medis, menyampaikan rasa kekecewaannya karena beberapa masyarakat masih menyepelekan virus corona ini. Jadi mari kita bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona dengan menaati peraturan-peraturan yang pemerintah sudah tetapkan. Semakin kita taat kepada peraturan pemerintah, maka insya Allah semakin cepat juga nanti rantai penularan virus corona ini terputus, agar kita bisa kembali bersosialisasi dan menjalani aktivitas-aktivitas seperti dulu lagi. Tetap jaga kesehatan, minum vitamin, dan semoga Tuhan menjauhkan kita dari segala penyakit, dan semoga wabah virus ini cepat mereda di Indonesia dan negara-negara lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.